Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok Charles Babbage ingin mempresentasikan hasil dari analisis yang kami temukan di SMK PGRI 2 Karawang guna memenuhi tugas atau UTS pada matkul Information System Analysis Data. Nah, jadi sistem analisis kebutuhan sistem yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan SMK PGRI 2 Karawang. Nah, SMK PGRI 2 Karawang adalah sekolah swasta yang memiliki 4 jurusan, yakni yang pertama adalah jurusan TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Akuntansi Keuangan dan Lembaga, dan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nah, tujuan analisis ini sendiri untuk mengetahui proses bisnis apa aja yang berjalan di SMK PGRI 2 Karawang. Nah, dari panduan pengumpulan data, ada beberapa pertanyaan yang dianjurkan. Yang pertama, apa saja sih proses yang ada di SMK PGRI 2 Karawang? Yang kedua ada bagaimana proses tersebut berjalan dengan lancar di SMK PGRI 2 Karawang, dokumen dan dokumen apa saja yang ada di instansi tersebut, dan yang terakhir pain point dan harapan. Nah, dalam proses bisnis itu sendiri, saya di sini mengangkat proses bisnis magang yang ada di SMK PGRI 2 Karawang. Di antaranya, pemilihan bidang magang, pencarian tempat magang, pelatihan persiapan magang, pengaturan persiapan dan kontrak magang, konseling dan dukungan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir ada pelaksanaan magang. Nah, yang pertama ada proses pemilihan bidang magang. Langkah yang pertama adalah guru menentukan keahlian di mana siswa akan ditempatkan sesuai dengan keahlian mereka. Sebagai contoh, misal siswa tersebut itu bidang TBSM. Nah, mereka akan ditempatkan di perusahaan otomotif atau bengkel. Bisa juga ditempatkan di perusahaan lainnya gitu. Nah, selanjutnya sekolah akan menjalin kerjasama dengan perusahaan atau industri yang relevan dengan jurusan siswa tersebut. Nah, yang terakhir pihak sekolah akan melakukan negosiasi terkait tempat dan jumlah siswa yang dapat diterima untuk magang. Nah, selanjutnya ada proses pencarian tempat magang. Nah, proses pencarian tempat magang itu sendiri, langkah yang pertama dilakukan adalah pihak sekolah menentukan bidang keahlian atau jurusan siswa. Selanjutnya, pihak sekolah melakukan penelitian terhadap perusahaan yang relevan. Setelah mengidentifikasi beberapa perusahaan yang sesuai dengan bidang yang diinginkan oleh sekolah, pihak sekolah akan menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menanyakan kemungkinan pelaksanaan magang. Ya, sekolah akan mengirimkan surat permohonan untuk siswa yang akan ditempatkan ke perusahaan tersebut apabila perusahaan bersedia menerima siswa magang. Nah, surat rekomendasi tersebut biasanya berisi informasi mengenai program magang, durasi magang, dan tujuan dari program magang tersebut. Kemudian ada proses pelatihan magang. Nah, dari proses pelatihan magang ini terdapat serangkaian langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah.
Nah, yang pertama, pihak sekolah akan melakukan orientasi ulang terhadap perusahaan tempat magang itu berlangsung. Pada awal magang, siswa akan diberikan pemahaman mengenai perusahaan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan tersebut. Kemudian, selanjutnya siswa akan diperkenalkan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban selama magang. Nah, proses ini dilanjutkan dengan pendampingan, di mana siswa akan dituntun oleh seorang pembimbing yang biasanya merupakan seorang profesional atau karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, mereka akan memberikan arahan, instruksi, serta bimbingan untuk mengembangkan keterampilan siswa. Lanjut, ada proses persyaratan dan kontrak magang. Nah, pada tahapan ini, yang pertama kali dilakukan adalah melakukan penetapan durasi magang yang umumnya berkisar antara 3 hingga 6 bulan. Bahkan bisa jadi sampai 9 bulan gitu. Bergantung pada kesepakatan antara dua belah pihak, antara pihak perusahaan dan pihak sekolah. Perusahaan akan merinci jadwal dan jam kerja yang harus diikuti oleh siswa selama magang, termasuk hari kerja, jam masuk, jam pulang, dan waktu istirahat. Selain itu, perusahaan juga akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang diemban siswa selama magang. Mungkin akan meliputi pekerjaan administratif, tugas teknis, atau proyek khusus yang harus diselesaikan. Nah, dalam kontrak magang sendiri, biasanya terdapat klausal terkait kompensasi atau insentif uang saku yang akan diterima oleh siswa dari perusahaan, serta ketentuan kerahasiaan data atau informasi perusahaan yang harus dipatuhi oleh siswa, termasuk kode etik dan peraturan internal perusahaan yang harus diikuti. Nah, kemudian ada proses konseling dan pendampingan selama magang. Dari proses konseling ini, umumnya menunjuk seorang pembimbing yang akan mengawasi perkembangan siswa selama magang. Pembimbing sekolah biasanya mengunjungi perusahaan setiap pagi untuk melakukan absensi terhadap siswa. Selain pembimbing sekolah, terdapat pula pembimbing dari perusahaan tempat siswa menjalin magang. Pembimbing ini bertanggung jawab dalam membimbing, memberikan dukungan, menjawab pertanyaan, memberikan arahan, dan memberikan umpan balik terkait kinerja siswa. Dalam beberapa kasus, siswa dari sekolah lain juga dapat magang di perusahaan yang sama. Membangun hubungan dengan sesama siswa magang dapat memberikan dukungan sosial dan kesempatan untuk berbagi pengalaman serta menyelesaikan masalah bersama. Selanjutnya ada proses pelaporan magang. Nah, dalam proses pelaporan magang ini ada 3 aspek, yakni laporan mingguan, laporan harian, atau laporan bulanan. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menyusun laporan harian, mingguan, atau bulanan selama masa magang. Laporan ini mencakup rangkuman kegiatan, tugas yang diselesaikan, serta pengalaman yang diperoleh siswa selama rentang waktu tersebut. Nah, fungsi laporan ini tuh meliputi evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa. Kemudian ada laporan akhir, di mana laporan akhir sendiri setelah menyelesaikan kontrak magang, siswa biasanya diminta untuk menyusun laporan akhir berbentuk jurnal yang mencerminkan seluruh pengalaman yang dijalani selama magang. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi pembimbing. Jadi pihak perusahaan itu mengevaluasi setiap kinerja siswa selama magang
di perusahaan tersebut. Bagaimana sih terhadap kualitas kerjanya, kepatuhan siswa terhadap perusahaan, serta kemampuan yang telah ditunjukkan oleh siswa selama proses magang itu berlangsung. Nah, kemudian ada eh, proses pemantauan dan mengevaluasi perkembangan serta kinerja siswa magang. Nah, dalam proses ini mencakup beberapa tahapan-tahapan penting. Yang pertama, pembimbing magang yang bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi kemajuan siswa selama masa magang. Pembimbing ini memberikan arahan, umpan balik, serta mengamati kinerja siswa secara rutin dengan melakukan pertemuan untuk membahas tugas, hambatan, dan perkembangan siswa. Selanjutnya, evaluasi kinerja dilakukan pada waktu tertentu selama magang, di mana siswa dinilai secara formal oleh pembimbing atau supervisor. Evaluasi ini meliputi aspek kualitas kerja, keterampilan yang dikuasai, dan kemajuan yang dicapai. Dapat berupa formulir penilaian atau sesi evaluasi langsung. Terakhir, dapat pemberian tugas dan proyek kepada siswa selama masa magang yang harus diselesaikan sesuai batas waktu. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dan proyek ini menjadi indikator kinerja siswa dan dasar evaluasi yang relevan. Nah, yang terakhir ada proses pelaksanaan magang, di mana proses pelaksanaan magang ini berfokus pada jadwal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Peserta magang diharapkan untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan tempat mereka melakukan magang. Nah, seiring dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, peserta magang akan diberikan peran sesuai dengan keahliannya, kolaborasi dengan rekan kerja yang menjadi hal penting, termasuk berinteraksi sesama peserta magang untuk bekerja sama dalam proyek dan saling bertukar pengalaman. Nah, di dalam kesempatan ini, mungkin siswa akan memperluas pengetahuan, meningkatkan kompetensi pemahaman yang lebih mendalam, menjaga etika dan profesionalisme merupakan aspek krusial yang harus dijunjung tinggi selama menjalin magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Muhammad Ilham. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kamilah. Setelah proses bisnis, kemudian kita ada pengumpulan data wawancara. Pengumpulan data wawancara seperti bidang magang, di antaranya yaitu kesulitan dalam menemukan bidang magang yang sesuai dengan keahlian dan kurangnya peluang magang di bidang tertentu. Yang kedua, ini poin-poin yang yang dirasakan oleh siswa. Kemudian lanjut, kedua tempat magang. Yang pertama lokasi magang yang jauh dari tempat tinggal. Kedua, lingkungan kerja yang kurang mendukung. Dan yang ketiga, ketidakcocokan budaya perusahaan. Yang ketiga, persiapan magang. Persiapan magang ini diantaranya yaitu kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk magang dan kesulitan dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Dan lanjut, yaitu ada kontrak magang. Durasi magang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Hmm. Yang kelima, konseling. Konseling ini banyak kan siswa yang tidak hadir dalam konseling. Dan yang keenam itu ada pelaporan. Kesulitan dalam membuat laporan magang. Jadi mungkin siswa-siswa kesulitan dalam membuat laporan bidang magang. Dan yang ketujuh, evaluasi. Kurangnya kriteria evaluasi yang jelas.
Kemudian yang terakhir itu pelaksanaan magang. Pelaksanaan magang diantaranya itu kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan beban kerja yang berat serta kurangnya peluang untuk belajar dan berkembang. Lanjut, ada pengumpulan data wawancara. Ini pengumpulan data wawancara proses bidang magang di SMK PGRI 2 Karawang. Beberapa harapan yang dirasakan, di antaranya yaitu bidang magang. Yang pertama bidang magang, mendapatkan peluang magang di bidang yang sesuai dengan minat dan keahlian, serta ada banyak pilihan bidang magang yang tersedia. Kemudian ada tempat magang, yaitu tempat magang berada di lokasi yang mudah dijangkau, lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, persiapan magang. Mendapatkan informasi dan bimbingan yang cukup sebelum memulai proses magang. Dan yang keempat, kontrak magang. Kontrak magang yang jelas dan adil mencakup hak dan kewajiban yang jelas. Dan yang kelima, konseling. Banyak, banyak siswa yang hadir dalam konseling tersebut. Yang keenam, pelaporan. Membuat pelaporan yang mudah, efisien. Dan yang ketujuh, evaluasi. Kriteria evaluasi yang jelas dan objektif. Dan yang kedelapan, pelaksanaan magang. Adaptasi yang mudah dengan lingkungan kerja yang baru, beban kerja yang seimbang, dan banyaknya peluang untuk belajar dan berkembang. Kemudian, ini adalah observasi. Observasi proses bisnis sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber selama wawancara. Dokumen yang teridentifikasi berdasarkan proses tersebut mencakup beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama, tahapan bidang magang, menyertakan bidang keahlian, kerjasama dengan perusahaan, penugasan siswa, pembimbingan, dan penilaian. Dan yang kedua, tempat magang. Meliputi informasi perusahaan, surat pengantar proses wawancara, dan tes, serta persiapan yang diperlukan. Dan yang ketiga, persiapan magang. Termasuk orientasi penjabaran tugas dan tanggung jawab, bimbingan pengembangan keterampilan, kerja tim, serta evaluasi. Dan yang keempat, kontrak magang. Melibatkan durasi magang, jadwal kerja, deskripsi tugas, kompensasi, kode etik, dan proses evaluasi. Dan yang kelima, konseling. Melibatkan pembimbing dari sekolah perusahaan, konseling bagi siswa, serta pertemuan rutin untuk pemantauan. Yang keenam, pelaporan, terdiri dari laporan harian, mingguan, atau bulanan. Laporan akhir dan evaluasi menyeluruh. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi ini melibatkan kinerja siswa oleh pembimbing, penilaian tugas, dan keseluruhan proses evaluasi. Dan yang kedelapan adalah pelaksanaan magang. Memperhatikan jadwal kegiatan, pelaksanaan tugas pemantauan kemajuan, dan pengembangan keterampilan, serta evaluasi berkelanjutan. Nah, ini adalah identifikasi stakeholder dan pemilik dokumen. Yang pertama itu ada pembuatan data calon siswa magang. Guru, pembuatan jurnal pakering guru dan siswa, rekap laporan siswa guru, rekap catatan konseling guru, pembuatan laporan siswa, pembuatan surat rekomendasi siswa, guru dan HRD, pembuatan surat persetujuan orang tua, yaitu guru, pembuatan perjanjian kerjasama, yaitu ada HRD dan guru, pencatatan kegiatan harian, yaitu siswa, pembuatan jurnal siswa, dan pembuatan laporan hasil evaluasi magang HRD, guru, dan siswa. Ini adalah pemilik dokumen. Yang pertama, data calon siswa magang, guru, jurnal pakelaring guru dan siswa, laporan siswa oleh guru, catatan konseling oleh guru, laporan siswa oleh siswa, surat rekomendasi siswa oleh guru dan HRD, surat persetujuan orang tua oleh orang tua siswa, perjanjian kerjasama oleh HRD dan guru, catatan kegiatan harian oleh siswa, jurnal oleh siswa, dan evaluasi hasil dan laporan evaluasi hasil magang, yaitu ada HRD, guru, dan siswa. Dan selanjutnya ini ada identifikasi kebutuhan. Dan setelah kita analis, ada beberapa pain point, harapan, defini, dan solution ide. Yang pertama itu pain point. Dan yang pertama itu pain point-nya itu kesulitan dalam menemukan bidang magang yang sesuai dengan keahlian dan banyak siswa yang tidak hadir dalam konseling.
Harapannya mendapatkan peluang magang di bidang yang sesuai dengan minat dan keahlian, dan banyaknya siswa yang hadir dalam konseling tersebut. Nah, kemudian defininya yaitu bagaimana cara menemukan bidang magang sesuai keahlian dan siswa tidak hadir dalam konseling. Nah, ini ada solusi ideanya, yaitu pertama, pengembangan platform kecocokan magang, penyediaan panduan online, dan kampanye kesadaran konseling. Selanjutnya, yang kedua, pain point-nya yaitu lokasi magang yang sangat jauh dari tempat tinggal dan kesulitan dalam membuat laporan. Harapannya, tempat magang berada di lokasi yang mudah dijangkau, membuat pelaporan yang mudah dan efisien. Defininya yaitu bagaimana kita bisa membantu peserta magang yang jauh dan kesulitan dalam membuat laporan. Nah, solusinya yaitu kemitraan dengan perusahaan lebih dekat, subsidi transportasi atau fasilitas transportasi umum, gunakan platform digital untuk laporan, serta berikan pelatihan membuat laporan yang efektif. Dan yang ketiga, pain point-nya yaitu kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk magang dan kurangnya kriteria evaluasi yang jelas. Harapannya mendapatkan informasi dan bimbingan yang cukup sebelum memulai proses magang dan kriteria evaluasi yang jelas dan objektif. Nah, defininya yaitu bagaimana mengatasi kurang keterampilan dan pengetahuan untuk magang serta kekurangan kriteria evaluasi. Nah, pelatihan pramagang, penetapan kriteria evaluasi, program pengembangan, dan mentorship. Dan selanjutnya yaitu pain point-nya durasi magang yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Harapannya, kontrak magang yang jelas dan adil yang mencakup hak dan kewajiban yang jelas, serta adaptasi yang mudah dengan lingkungan kerja yang baru. Defininya yaitu bagaimana cara mengatasi durasi magang dan kesulitan beradaptasi. Solusi idealnya yaitu mentoring reguler, penyesuaian jadwal magang, menyediakan dukungan psikologis, dan sistem dukungan sosial dan mentoring. Selanjutnya, analis dan text away, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ada beberapa yaitu fungsionalnya yaitu mengembangkan platform pencocokan magang seperti penyediaan panduan online, kampanye kesadaran konseling, dan yang kedua kemitraan dengan perusahaan lebih dekat seperti subsidi transportasi atau fasilitas transportasi umum, atau gunakan platform digital untuk laporan dan berikan pelatihan membuat laporan yang efektif. Kemudian pelatihan pramagang, yaitu solusinya fungsionalnya yaitu penetapan kriteria evaluasi, programan program pengembangan dan mentorship. Dan yang keempat, mentoring reguler, yaitu penyesuaian jadwal magang, menyediakan dukungan psikologis, sistem dukungan sosial dan mentoring. Nah, ini non fungsionalnya data harus terupdate. Lanjut, inilah ini identifikasi permodelan proses bisnis. Ini gambarannya seperti ini mungkin. Yang pertama kita dimulai dari guru. Adanya kebutuhan proses permagangan. Lanjut, guru mencari siswa yang kompeten di bidangnya seperti TKJ, TBSM, AKL, OTKP, yaitu calon-calon siswa magang dari jurusan-jurusannya masing-masing. Lanjut, guru menyeleksi siswa seperti tes kompetensi. Dan yang selanjutnya, guru memberikan pembekalan pramagang, guru memberikan pendataan calon siswa magang, lanjut ke siswa menerima link pendaftaran. Setelah siswa menerima link pendaftaran, guru menerima link pendataan seperti biodata siswa, lanjut guru memberikan pendataan ke perusahaan seperti biodata siswa, setelah didata, lanjut kirim ke perusahaan. Lanjut, setelah itu perusahaan menerima data siswa seperti biodata siswa yang diberikan tadi sama guru. Terus perusahaan menyeleksi data siswa, tidak terpilih atau terpilih. Jika terpilih, perusahaan mengumumkan undangan interview siswa. Setelah siswa mendapatkan undangan,
pihak sekolah menerima undangan interview siswa. Guru menginformasikan kepada siswa, dan setelah guru menginformasikan kepada siswa, siswa menerima undangan interview. Setelah siswa menerima undangan interview, perusahaan melakukan interview, tidak lolos atau lolos. Jika lolos, pemberkasan dan surat izin orang tua seperti dokumen siswa. Dan setelah pemberkasan dan surat izin orang tua, lanjut siswa melengkapi pemberkasan seperti dokumen siswa, dan jika sudah melengkapi pemberkasan dokumen siswa, siswa memberikan surat izin orang tua, dan orang tua menerima surat izin. Jika tidak setujui dan jika disetujui sama orang tua, lanjut menyerahkan surat izin seperti bertanda tangan di atas materai. Nah, setelah bertanda tangan di atas materai, terus pihak perusahaan menerima surat izin dari siswa tersebut, dari orang tua tersebut. Dan setelah surat dan setelah surat izin, lanjut pihak perusahaan menerima surat izin, kemudian HRD menyetujui kontrak magang, ya dokumennya yaitu surat perjanjian. Dan setelah menyetujui kontrak magang, lanjut HRD menginformasikan ke siswa untuk bertemu leader. Setelah bertemu leader, siswa bertemu dengan leader, lanjut kita ke yaitu leader mendidik siswa magang. Ya, seperti itu. Mungkin proses identifikasi permodelan proses bisnis di SMK 2 PGRI. Dan kemudian ini dokumentasinya. Lanjut, ini masih dokumentasi. Nah, ini ada proses bisnis usulan berdasarkan analisis kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Maka berikut adalah proses bisnis usulan sekolah SMK PGRI 2 Karawang. Ini proses bisnis pemilihan bidang magang. Nah, yang pertama kita tuh ada di guru. Ada ada kebutuhan permagangan, yaitu guru mencari siswa. Setelah guru mencari siswa, memberikan data ke perusahaan berupa data siswa untuk permagangan. Setelah menerima data siswa, menyiapkan data siswa yang akan dimagangkan seperti database siswa. Setelah itu, proses menuju permagangan. Mungkin seperti itu aja. Kami dari kelompok Charles Babage, saya Agira Muhammad, perwakilan dari kelompok Charles Babage, ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dalam presentasi kami. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.